É hora do reggae. 1 menit, 1 menit. Kita mulai jam 5.40 ya Ustaz. Suaranya aku tak tangkap ya. Cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Ustaz? Mas Arif. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا Juga ngomong lagi, Mas. بيرتاح للي فعلا زي الكلام نفس Teksan. حتى نفس الاهتمام Bicara coba bicara. مش ممكن تهون Oh, suaraku nggak kedengaran berarti ya. Aman Ustaz, suaranya kedengeran Ustaz. Arif, halo Mas Arif. Masuk Ustaz. Masuk Ustaz. Aman. Kok aku nggak bisa dengar? Speakernya bisa diganti Ustaz. Aku nggak bisa dengar suaramu. Ya, diganti gimana caranya? Ini diganti. ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين Speaker بكرة مكملين saya diganti ke speaker output. الاختلاف بنلاقيكم Itu yang di Zoom apa yang di sistem di komputer? Speaker Zoom apa speaker komputer? Speaker komputer. Oke. بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا مهما قابلنا Yang di output حس بفرحة غير وياكو كل دقيقة transmitter. Next, coba bicara. ايه في الدنيا يساوي Voice meter, معاكو output, طول ما انتم جنبنا apa lagi? Input, كان نفسنا من input, زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا ada di komputer, di Zoom, di Retek. Sudah terdengar Ustaz? Di Retek. Coba serial lagi, Mas Arif. Halo. Volumenya mungkin Ustaz. Itu yang output ya, yang input. Input, voice meter. Cek. Cek, halo. Sudah masuk belum Ustaz? Cek, halo. Di Zoom, volume mana? Tapi suaraku kedengaran nggak? Kedengaran ya. Udah berarti nanti soalnya aku nggak dengar suara kalian ya. Sementara audiens dengar suara ya. Iya, terdengar Ustaz. Dari sana kita nggak dengar. Oh, kita pasang Zoom kita aja. Atau pakai headset mungkin Ustaz. Arif? Cek. Arif? Cek, halo. Jam.
Baik, Bapak Ibu kami haturkan ahlan wa sahlan sembari menunggu untuk persiapan kita mulai Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Kami harapkan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan virtual Zoom Madrasah Baitullah yang ke-59 pada pagi hari ini untuk bisa menamai nama akun Zoom-nya dengan nama asli atau nama panggilan agar ketika nanti berinteraksi dengan Ustadz, ketika berdiskusi bersama dengan Ustadz, kami harapkan memanggil dengan nama asli begitu. Dan kami harapkan untuk Bapak Ibu yang menginginkan untuk bisa menulis atau mencatat, bisa dipersiapkan dulu alat tulisnya dan bisa dipersiapkan juga tempatnya agar nanti nyaman ketika mengikuti materi Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Dan kami ingatkan untuk melaksanakan presensi, karena presensi pagi hari ini sangat penting untuk kita bisa mengingatkan bahwa kita hadir di forum pada pagi hari ini. Pada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan itu semua, dan kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir juga ketika nanti Ustadz menyampaikan materi, harap di-mute untuk mikrofonnya, dan ketika nanti ingin untuk bertanya langsung bersama dengan Ustadz di sesi diskusi, harap untuk bisa mengangkat tangan terlebih dahulu dan akan disampaikan langsung pertanyaannya ketika sudah disilakan oleh moderator atau oleh MC. Nah, ini sudah ada presensi Bapak Ibu, silakan untuk bisa diisi terlebih dahulu sebelum kita memulai kesempatan pada pagi hari ini untuk kelas Madrasah Baitullah. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini di kelas Madrasah Baitullah sangat luar biasa sekali, lebih dari pembicara dan juga konsep agenda pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita langsung akan melaksanakan talk show bersama dengan narasumber kita dan juga owner dari Madrasah Baitullah dan juga Wonderful Umroh, yaitu Ustaz Dita Karyawan, dan juga narasumber kita yaitu dengan Bapak Erwin Adrian. Membahas mengenai apa? Talk show pada pagi hari ini membahas mengenai pengalaman berkesan selama Haji 2024. Nah, kami kenalkan sedikit untuk Bapak Erwin pada narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah seseorang yang melaksanakan haji lalu pada haji 2024. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran mengenai haji 2024 ini rasanya seperti apa, kondisinya seperti apa, fasilitasnya ada apa saja, kami haturkan untuk bisa mengikuti agenda Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini sampai nanti di penghujung acara nanti. Dan alhamdulillah di sini juga sudah siap untuk kita memulai agenda pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menerima materi dari narasumber kita, Bapak Erwin, dan juga nanti akan langsung dimoderatori oleh Ustadz Dita Karyawan. Sebelum itu izinkan saya selaku MC untuk bisa membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberikan kita kesempatan bagi Bapak Ibu selaku insya Allah tamu-tamu Allah yang senantiasa memberikan ikhtiar terbaik untuk mempersiapkan bekal menuju ke Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga berkumpul di kesempatan Madrasah Baitullah episode ke-59 ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada baginda lah kita senantiasa dapat terus bersolawat, mengharapkan nantinya syafaat yaumil akhir dan bertemu dengan beliau, meminum langsung dari tangannya beliau di Telaga Kausar dan nanti bersama dengan beliau ke jannahnya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami sambut terlebih dahulu yang kami hormati Ustaz Dita Karyawan selaku owner dari Wonderful Umroh dan juga pembina di Madrasah Baitullah. Yang kami hormati Bapak Erwin Adrian selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga yang kami cintai dan juga yang kami banggakan segenap sahabat Bapak, Ibu, dan juga peserta Madrasah Baitullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum kita memulai kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, marilah kita hendaknya untuk membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah agenda pematerian yang langsung dimoderatori oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan yang sudah berada di studio bersama dengan narasumber. Pada Ustadz Cahyadi, apakah sudah bisa tersambung Ustadz? Suaranya, Assalamualaikum Ustadz Cahyadi. Baik, Alhamdulillah sudah bisa tersambung Bapak Ibu. Kami haturkan langsung untuk forum Madrasah Baitullah pada episode 59 mengenai pengalaman berkesan selama Haji 2024. Kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, kami silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus Pak Ervin Adrian di samping kiri saya, yang alhamdulillah beliau baru menyelesaikan rangkaian proses ibadah hajinya di tahun ini bersama istri, dan semua teman-teman yang bergabung di Zoom kali ini dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan biasanya ada yang dari mancanegara. Ya, kita sudah bertemu pada episode yang ke-59 Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita kesempatan pagi hari ini special edition ya, kita ingin mengulik dan mendapatkan inspirasi, spirit, bahkan nanti kita juga minta di akhir sesi didoakan ya, karena doanya yang baru pulang haji nih lebih makbul ini. Jadi kita nanti juga minta Pak Ervin untuk mendoakan kita semuanya. Kita akan berbincang ringan dengan Pak Ervin, pengalaman haji ya, apa saja pengalaman hajinya yang berkesan pada beliau, bagaimana menjalankan prosesi ibadah hajinya itu, bagaimana kondisi Mina misalnya yang kemarin ada video-video beredar tentang tempat yang sempit, tenda yang over capacity dan seterusnya ya. Itu bagaimana Pak Ervin melewati kondisi-kondisi seperti itu, termasuk ada yang di video-video yang beredar di medsos itu ya, mengeluhkan soal antrean toilet yang ada di Mina dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pengalaman-pengalaman kecil, tetapi kita ingin juga mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritualnya Pak Ervin selama di Tanah Suci, baik sebelum prosesi haji, selama prosesi haji maupun setelahnya ya, karena masanya cukup lama di sana. Baik, kita sapa dulu Pak Ervin. Assalamualaikum Pak Ervin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Ervin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali. Oke, Pak Ervin berangkatnya tanggal berapa ya? 23 Mei dari 23. Jogja. Dari Terus Jogja. kita ke Solo Oke. tanggal 24, tapi rencana 24 pada Jumatan itu berangkat diundur sampai tanggal 25. Oh, jadi menginap 2 hari, 2 malam ya? 2 malam betul. Di itu Di Donohudan ya. Terus kemudian itu namanya kloter berapa tuh Pak Ervin? 47 SOC. 47 SOC. Ya. Itu dari Solo, itu langsung mendaratnya di mana Pak Ervin? Kita di Jeddah. Oh, di Jeddah. Berangkat itu sekitar jam 1 siang Sabtu, itu tanggal 25 sampai sana menjelang subuh. Di Jeddah itu menjelang subuh. Kita transit di Medan 1 jam. Oh, transit di Medan, dari Solo ke Medan ya? Betul, 1 Solo jam. ke Medan, dari Medan langsung Medan Jeddah. langsung Jeddah, betul. Oh, oke. Itu satu kloter, satu pesawat itu Pak Ervin? Iya, 362 orang. 362 orang ya. Itu dari daerah Solo Solo dan sekitarnya ya? Dan sekitarnya, ya? Betul. Oke. Betul. Pak Ervin berangkatnya sama siapa aja yang keluarga? Saya cuma bersama istri. Bersama istri ya? Dari Kodia ya. Saya daftar dari Kodia tahun 2011. Daftarnya 2011? November, ya. 2011, sekarang 2024 ya. 13 tahun waktu itu teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang daftarnya kira-kira rata-rata 30-an tahun kalau seluruh Indonesia itu, Masya Allah. Kemudian setelah sampai di Jeddah itu terus rute kemana Pak Ervin? Ya, waktu itu kita udah pakai ihram, Tat.
Oh, dari atas yang Jadi malam ya. ya yang malam itu, jadi dari Solo kita udah pakai baju ihram lengkap, itu mendarat subuh. Ya, jadi kita lewatkan waktu sampai Bagda Isya ke hotel di daerah Raudhoh. Raudhoh itu sekitar dari Masjidil Haram tuh kalau Google sih bilangnya 6 kilo ya. Tapi kalau jalan tuh ya sekitar 1 jam lah kira-kira jalan kaki ya. Oke. Jalan kaki mungkin 3,5-4 kilo kalau lurus saja. Itu dari subuh tadi? Dari mendarat atau Pak Ervin? Mendarat subuh kita ke hotel kan, dari Jeddah kan ke Oh, hotel. hotel dulu ya. Hotel dulu Oke, ya, masih pakai baju ihram, bawa koper itu. Nah, terus habis itu kita unloading di hotel dari pagi sampai Isya. Oke. Nah, setelah Isya kita berangkat menunaikan umroh wajib. Umroh ya, pertama itu. Iya. Berapa lama waktu itu kalau Pak Ervin perkirakan mulai jam berapa umrohnya? Umrohnya itu saya ingat saya Habis Isya ya? itu iya habis Isya, sebentar agak lupa ya. Iya, udah agak larut sih, agak larut sekitar jam Suasananya berarti 10-11. sudah padat banget ya? Alhamdulillah waktu itu kita gelombang kedua awal. Oh, Jadi oke. masih Malah- sebenarnya kita nggak ngerti kalau itu agak sepi sebenarnya. Iya. Sebenarnya agak sepi waktu datang. Cuman karena ya nggak berpengalaman ya Tet, ya. Kita udah takut juga gitu. Penuh ternyata agak sebenarnya dibanding hari setelahnya itu. Setelahnya ya. Wah, karena luar biasa kosong setelah itu. itu berdatangan Berdatangan terus, Masya iya. Allah. Iya. Oke. Jadi setelah kemudian umroh yang wajib pertama itu Wajib, kembali ke tahallul, penginapan. selesai pulang. Terus hari-hari berikutnya apa kegiatan? Nah itu sampai tanggal 14 itu kan mulai tarwiyah itu ya. Ya. Ya kita ngisi Tanggal di 8 hotel tiap 2 hari sekali kita sholat di masing-masing ya, bukan terorganisir Oke. ya. Di Di Masjidil Haram. Itu ada shuttle busnya Pak? Ya, salawat itu bagus sekali Tat. Bagus ya. Jadi untuk tahun ini, alhamdulillah saya terima kasih kepada pemerintah, apresiasi sekali. Menurut saya hotelnya itu luar biasa bagus. Alhamdulillah. Busnya luar biasa bagus. Masya Allah. Makanannya luar biasa bagus. Alhamdulillah. Tapi ada catatan dikit. Yaitu? Maksudnya ini bagus menurut perut ya Tat ya. Oke. Jadi makanan itu di perut itu nyaman. Alhamdulillah. Tapi di lidah kita kan masing-masing orang beda ya. Oke. Buktinya itu selama 40 hari alhamdulillah badan sehat dan pencernaan lancar. Masya Allah. Betul lancar. Ya. Cuman di lidah masing-masing orang gitu. Tapi sejak datang itu sampai kemudian saat prosesi haji itu memang betul-betul di penginapan yang sama itu terus ya Pak Irfan ya? Iya. Nggak pindah-pindah ya? Kami di sektor 5 namanya Raudhoh itu hotel 508. Kira-kira 6 kilo kalau dari Google dilihat ya. 6 ke kilo. Mekah, Ya, ke ya. Haram, Terus, ke Haram. itu kalau yang namanya bis selawat tadi, itu tiap saat ada ya Pak Irfan ya? Tiap saat, jadi hampir 5 menit sekali lah. Oh, Hampir Masya 5 menit sekali. Cuman kan satu hotel kita 18 lantai. 18 lantai Itu jumlahnya 5.000-an orang ya. jemaah. Jadi boleh dibilang rebutan juga. Bisnya tuh. Tapi kita syukurnya 508 tuh paling awal. Jadi setelah 508 kan ada 59, 10, 11, 12 kayak itu. Jadi kita dapat Ya, agak ujung pertama. Oke, ya. Tapi kalau bisnya tuh bis untuk barang-barang ya, termasuk hotel-hotel yang Iya, ya. betul. Bukan khusus untuk hotelnya Pak Bukan, Irfan. bukan. Oke, Ya, untuk sektor 5 itu. Nanti waktu pulangnya juga naik bis yang Ya, sama. namanya Terminal Ship Amir. Oke. Sebelah utaranya Haram itu. Ya. Oke. Terus itu pada saat di sana setelah umroh sekali tadi ya Pak Irfan, itu terus sebenarnya masing-masing diserahkan untuk melaksanakan sholat ke Masjidil Haram. Iya, betul, masing-masing. Ya? Jadi kalau yang sepuh-sepuh nyuwun sewu, jadi memang kondisi panas sekali. Kita pagi hari itu jam 6 seperti suruk begini itu aja udah 37 derajat. Pagi loh ya, pagi ya. Masya Allah ya. Nah, jangan bayangkan kalau kita jemur siang itu sekitar 48. Masya Allah. Bahkan kata orang ada yang 50, tapi saya pakai aplikasi itu 48. Ya. Tengah hari. Kalau kemarin kami cek berita-berita, itu suhu ekstrim terpuncaknya itu 53 Pak. Kemarin itu 50. Saya baru tahu. Memang kisaran-kisaran 48 sampai 50, tapi puncaknya itu ada hari di mana itu sampai 53. Jadi saya sering berguru ke teman-teman itu kalau 53 itu kita bawa gelas, airnya keran diambil ya, dikasih teh celup itu sudah jadi, sudah hitam gitu ya. Loh, kita nggak kebayang memang Masya Allah
Tapi gimana Pak Erwin sering ngerasain yang panas banget gitu, gimana rasanya itu? Ya, ibaratnya jenengan kalau bikin roti kan pakai Heeh. oven Tat ya. Iya, iya, iya. Nah, ini ovennya di atas kita, kiri kanan sama dari bawah Tat. Jadi paling 5 menit 10 menit Masya Allah. kita udah kabur gitu. Tapi ada ini ya Pak Irfan ya, yang air-air yang ditaruh itu ya, Nah, dicipratin di atas itu ya. betul. Jadi pemerintah Arab Saudi itu sudah kasih maklumat Tat, Hmm. bahwa dianjurkan tidak keluar antara jam 8 sampai jam 4. Oh, Dan itu ditransmisi oleh jam kloter 8 pagi sampai jam 4 sore. 4 sore. Itu karena saking panasnya itu Iya ya. betul, Oh, oke, disarankan untuk tidak menjaga. keluar saat itu. Oh. Jadi kan otomatis itu sebagai kode bahwa kita ibadahnya sebelum atau Dan sesudah itu setelahnya, kan. jadi nanti subuh ke sana, Betul. maghrib isya ke sana gitu ya. Betul. Zuhur asar disarankan tidak karena memang panasnya luar Betul. biasa. Dan jangan nyuwun sewu, Tat, jangan diremehkan Tat. Jadi memang ada korbannya. Iya betul. Memang ada korban. Banyak itu Ya. yang ratusan Pak Irfan kalau Betul. kita lihat berita-berita ya, itu ratusan yang meninggal dunia yang dinyatakan itu karena kepanasan, dehidrasi dan sekitar-sekitar itu. Iya, betul. Luar biasa. Terus kemudian prosesi hajinya Pak Irfan mulai tanggal 8 Dzulhijjah ya. Itu tarwiyah jam berapa berangkatnya dari hotel? Tarwiyah itu kan 8 Dzulhijjah. Mm-mm. Kami dari KBIH itu udah mengajukan, tapi dari pemerintah secara umum tidak menyarankan, tidak fasilitasi. Oh, oke. Tanggal 8 itu tidak difasilitasi. Masing-masing maktab. Oke. Jadi maktab ini tergantung PDKT ke orang Arab ya, Tat ya. Kalau orang Arabnya mau ekstra ya kerja gitu ya, ya monggo. Tapi pemerintah sih mempersilakan aja, tapi tidak membackup. Nah, otomatis ada yang berangkat tarwiyah, ada yang tidak dengan biaya ya Tat ya. Minimal tuh 250 rial, bahkan yang di Bogor tuh teman saya ada yang 400 rial. Oh, untuk pengelolaan yang pengelolaan 1 hari. Masya Allah. Nambah. Karena tambahan sendiri ya. Karena makanan dan oke. kemah dan apa segala peminanya itu. Terus Pak Arifin termasuk yang berangkat apa yang tidak tuh? Saya ya kebetulan subhanallah tidak dapat. Jadi kita langsung ke Arafah. Arafah. Tanggal 9-nya. Iya, tanggal 8-nya. 8 malamnya. 8 malam. Ada maghrib. Pas maghrib Pak. Jadi kita dijadwalkan sebenarnya ya alhamdulillahnya. Saya bayangkan kalau jadwal jam 11 siang kan panas sekali Tat. Alhamdulillah qadarullahnya diundur. Undur, bahkan kita baru berangkat itu hampir maghrib. Malah adem. Hampir maghrib. Suasananya sudah macet banget pada saat berangkat itu Pak Irfan. Jadi kalau di sana kan maghrib jam 7 malam, 19.00 ya, sekitar maghrib itu. Jadi jalanan serba ditutup, Tat. Memang saya bersyukur juga pemerintah Arab Saudi, saya apresiasi seriusnya luar biasa. Ya, betul. Luar biasa saya merasakan dari mulai Donohudan. Mereka itu bikin fast track imigrasi. Jadi kita nggak diperiksa di Jeddah kan, periksanya di sini. Iya, di Solo itu. Di Solo. Dan kalau jenengan bisa melihat tempatnya, Tat, itu dari situ wajah Arab Saudi itu sudah ditampilkan sangat ramah, sangat makmur. Masya Allah. di Donohudan, Tat. Saya melihat mereka tuh, wah, serius sekali. Iya. Dan seneng gitu. Menghormati tamunya ya, luar biasa itu, ya. menghormati tamu Allah. Gitu. Iya. Kalau itu. Iya. Terus kemudian Arafah, dari kemudian mabitnya di Arafah malam itu ya. Ya, jadi Arafah kan dari mulai subuh sampai asar kan, sampai asar kita nunggu khutbah Arafah. Kemudian kita sholat berjamaah sampai asar kita persiapan mau berangkat ke Musdalifah. Nah, disitulah kita terjadi apa adanya terjadi ketidakterdugaan lah, saya menyebutkan gitu. Jadi alhamdulillah kita di Mekah itu sudah dimanjakan, nyaman sekali. Begitu sampai di tenda Arafah besar itu, tempatnya kan kalau boleh dibilang itu luasannya 360 meter persegi. Sementara jemaah kloter dengan petugas dan segala macam sekitar luasannya 370 meter. 370. Sementara 360. Berarti kan satu orang 1 meter. 1 meter dikasih kasur. Itu lebih kurang 50 kali 20 cm kali 2 meter. Jadi saya aja yang lebarnya segini, saya kan agak XL tadi ya. Iya. Itu dengan tas depan belakang itu kan sangat tidak meringkuk ya istilahnya. Nah, sebelah saya itu ada yang masih muda aja, Pak saya izin mau saya keluar aja. Saking udah itu akhirnya yang di
lorong-lorong itu Pak Arifin ya, mereka yang di luar itu. Ada juga Tat, ada yang seperti itu. Cuman yang saya khawatirkan memang terjadi itu adalah untuk yang sepuh-sepuh Tat. Memang pasti akan iklimnya juga panas dan di dalamnya itu AC-nya itu lebih mirip blower. Blower ya. Ya. Jadi gede gitu ya. Gede dan satu arah. Jadi yang kena itu pasti kelimpungan. Saya kebayang. Ya. Kalau istilah orang Jawa itu ngosos terus ke arah yang sama terus gitu ya. Oke, Masya Allah. Ya. Mas tolong pindahkan. Udah sebelah itu habis itu 10 menit Mas tolong pindahkan. Ya. Manual pindahkannya. Jadi ada kawan-kawan itu ada Mas Nanang, Sorowajan dan kawan-kawan yang masih muda-muda itu mereka sregep kan ya. Ada kardus dikasih lakban. Ini teknik insinyur dadakan inisiatif masing-masing. Jadi kreatif itu ya. Semua orang saya lihat memberikan yang terbaik. Iya. Semua orang saya lihat alhamdulillah. Terus kemudian malamnya kita ke Musdalifah. Mabit atau murur? Mabit untuk yang sanggup. Dan yang murur kan udah daftar Tat. Sudah daftar dulu yang murur. Jadi langsung lanjut ke tenda Mina. Ya. Nah, ada sedikit misunderstanding yang mungkin untuk tahun depan. Jadi di Musdalifah itu kelihatan kan udah terseleksi Tat sebenarnya. Yang kuat-kuat ya. Ya. Nah, yang kuat-kuat ini kan banyak dari KBIH, dari Mandiri kan itu kumpul ya. Nah, ada misunderstanding. Jadi gini, kan udah diurut nih Tat. Siapa yang mau berangkat duluan dari Musdalifah ke Mina? Sebenarnya kan udah deal nih. Tapi karena ketakutan, mungkin mengingat tahun lalu, nggak dapat bis. Betul. Jadi terjadilah tumbukan. Tumbukan tuh keras sekali, Tat. Jadi pokoknya orang mungkin panik udah mau subuh kan. Udah kita nanti subuh di Mina. Mereka bersemangat sekali untuk dapat bis. Padahal kan bis banyak, Tat. Sebenarnya semua akan dapat. Akhirnya tumbukan itu artinya kan mau masuk bis itu cuman ada pintu kecil. Oke. Sementara kan jemaah lebar. Maksa masuk gitu maksudnya. Oke. Itu ada yang kehabisan oksigen. Ya Allah. Ada yang muntah. Masya Allah. Macam apalagi kalau yang kalau yang kecil kan terhimpit di tengah-tengah orang besar itu kan biasanya agak. Padahal bis banyak ya, cuma banyak, panik ya. Panik betul. Nah saya pikir ya udahlah ngalah gitu ya Tat. Udahlah monggo silakan yang mau dulu. Malah saya dapat sholat subuh Tat. Masya Allah. Di Musdalifah itu lumayan. Iya. Dan terus kerikilnya sebenarnya udah disiapkan dari hotel, bukan ngambil di Musdalifah. Jadi sudah disiapin oleh petugas. Udah disiapkan dari hotel tuh, dari hotel kita udah dapat satu kantong isi. Kalau nafar sani itu 70 ya. Nah, sekitar 70, kalau nafar awam 49. Aman lah Tat, pokoknya nyaman sekali lah. Masya Allah. Iya. Terus sampai ke Mina, terus gimana ceritanya Pak Arifin? Kan Musdalifah kita udah pada lemes nih. Ya. Pada Musdalifah dari Arafah udah turun dari hotel mewah, turun ke Arafah, turun ke Musdalifah, tambah turun lagi di Mina. Jadi Mina itu kebetulan mungkin ya, kami itu Maktab 75 namanya. Maktab 75 itu persis di mulut lorong lorong itu ya. Nah, itu Tat, kebetulan AC-nya beberapa tenda tuh mati. Ya Allah. Kebayang kan? Betapa panasnya. Ya bahkan ada yang anak muda yang menurut saya tuh mereka lebih kuat dari saya. Itu yang tadinya mau ngambil nafar sani 3 hari, mengurungkan jadi nafar awal 2 hari. Pulang ke hotel hari kedua karena memang udah panas sekali. Masalah. Jadi selama yang tadi contohnya AC mati itu selama di sana nggak ada perbaikan, mati aja gitu. Ada perbaikan. Saya lihat teknisi berusaha, tapi cuman sebentaran, Tat. Ya Allah. Sebentaran. Dan kasihannya itu kebetulannya juga banyak tenda yang putri. Jadi kalau yang putri mungkin kan karena bajunya kan banyak Tat ya. Kalau kita kan orang laki kan bebas aja gitu. Gimana kalau panasnya kayak gitu? Terus kalau konsumsi selama di Mina aman ya? Alhamdulillah berlimpah Tat. Cuman agak terlambat dibandingkan kalau Arafah kan tendanya 1. Kalau Mina kan banyak Tat. Ada tertunda 1 jam, ada yang 2 jam lebih lambat dibanding di Arafah gitu. Jadi tahun lalu itu teman-teman masih ingat ya ada problem rangsum yang terkenal tahun lalu itu rangsum. Jadi kalau sekarang kami cari-cari di berita juga tidak muncul itu. Jadi insya Allah sepertinya memang sudah diantisipasi. Jadi lebih baik yang sekarang ini ya. Terus lempar jumroh berapa jauh dari tenda Pak Erwin?
Lempar jumroh itu sekitar 1 jam jalan. Oke. Jadi kalau jalan normal lah 3 kilo kan, Milihnya malam milihnya malam. biar nggak panas ya. Sebenarnya tadinya mau pada asar, tapi kegeser-geser ya pada isya. Ya, 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 ya. Gitu. Ya, alhamdulillah malah justru hotel kami hanya 40 menit Menuju ke Jamarat. cuma karena padat ya, sehingga akhirnya lama Iya. tadi 1 jam itu. Jadi gini, Tat, kalau misalnya digambarkan itu Mekah Haram kan paling barat. Ya. Habis itu Mina di timurnya. Habis itu Musdalifah timurnya, Ya. Arafah timurnya lagi. Ya. Nah, dari Mina ke Jamarat itu kan 3 kilo tadi ya, 1 jam. Sementara kita di selatannya Jamarat hanya 40 menit. Oh. Jadi ini sebenarnya ada solusi juga buat yang di Mina tadi udah nggak tahan. Seperti saya, seperti saya. Istri saya tuh hari kedua kita setelah lempar Jamarat Ula Wusta Aqobah, bukan pulang ke tenda lagi, tapi lanjut ke hotel. Oke. Istirahat di hotel, recovery gitu, karena toiletnya lebih memadai dibandingkan di Mina. Nah, berikutnya malamnya itu kita mabit di Mina lagi setelah Isya itu. Jadi kombinasi lah, Tat, karena kita sebenarnya niatnya mau di Mina terus ya. Tapi karena Mina kondisinya mengkhawatirkan, kita kombinasi dengan ke hotel itu mabit di depan Mina itu, di depan Jamarat itu. Terus kemudian sampai prosesi terakhir setelah melempar kembali ke Haram ya, tawaf ifadah, betul. Nah, itu memang banyak yang mengganti tadinya nafar sani 3 hari, banyak yang kembali ke nafar awal. Nah, ternyata nafar awal juga bukan berarti langsung nyaman, Tat. Ini ada catatan sedikit. Pulang dari sana, pulang kembali ke hotel dari Mina, itu jalanan banyak ditutup. Nah, bayangkan jenengan kalau misalnya ke Mina itu paling cuman 30 menit, Tat, ya. Sekitar dari situ sekitar 4 kilo, 3 kilo 4 kilo, ini 6 jam, Tat. Di dalam bis, memang bisnya AC ya, tapi ada banyak yang berdiri kan, ada sepupu pula. Nah, banyak juga yang udah lelah di Mina, naik bis 6 jam itu tidak sampai kondisinya menurun juga di hari tanggal 12 itu ya berarti ya. Oke, alhamdulillah. Tapi sampai akhir umumnya secara umum lancar-lancar ya Pak Irfan ya, sampai secara akhir, umum sampai kecuali sampai Ya. tahun terakhir itu kecuali yang armusnah istilahnya Ya, itu terjadi penurunan. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Menurut Terus saya meskipun terjadi penurunan tapi masih bisa dijalani dengan masih baik bisa ya. dijalani. Betul. Terus hari-hari setelah menyelesaikan prosesi haji, kemudian apalagi kegiatannya? Itu kan selesai sekitar 16, 17, 18, 19 ya. Jadi kita dari 8.20 sampai ke sekitar tanggal 27, 7 hari itu setelah tawaf ifadah. Kemudian kan tawaf wada. Sudah kita ada wisata city tour ke Taif. Ke Taif ya. Taif sama city tour ke Jabal Magnet. Ya. Bagi yang ikut. Saya cuma ikut yang ke Taif. Yang ke Jabal Magnet enggak. Naik kereta gantung. Ya, ada kereta gantung, betul. Beli minyak wangi. Ya. Kemudian setelah itu, nah, kita ke Madinah tanggal 27, Tat. 27. Nah, itu kereta pun apa bis? Itu bis. Sekitar 6 jam. Itu pun ada istilahnya ada berkah juga, Tat. Jadi kita rencananya itu dari Mekah ke Madinah itu kan jam 11 siang, Tat. Diundur, Tat. Diundur sampai sekitar kira-kira jam 2 siang mungkin ya. Jam 2, jam 3 siang gitu. Akhirnya kita malah dapat apa, Tat? Kan kita dari selatan ke utara, dari Mekah ke Madinah. Nah, saya dapat sisi sunset daripada jalan. Masya Allah. Sepanjang jalan kita ngelihat sunset, indah sekali. Betul, indah sekali. Indah sekali. Itu mungkin tidak ada di program-program tur ya. Betul. Itu dadakan, Tat. Dan di situ bonus. Dan di situ saya ngerasakan itu, ya Allah, perjalanan Rasul ya. Itu dari Mekah ke Madinah. Kayak apa gitu ya. Batu semua, Tat. Kita naik 6 jam. Pengen cepat selesai gitu ya. Ini Rasulullah berapa? 8 hari kalau nggak salah hijrahnya itu ya. Terus kemudian
Madinah Mm-mm. sampai akhir berarti di Madinah ya Pak Betul, Irfan? berangkat pulang ke tanah airnya dari Bandara Madinah. Itu kalau di Madinahnya relatif lebih dekat ke masjid ya dibanding di Mekah. Alhamdulillah tambah lagi Tat berkah ya Tat. Saya Iya, juga udah berpikir ya sudah dapatnya dapatnya apapun. nerimo lah. Ya. Dapatnya itu cuman 5 menit lah, nggak sampai Tat. Alhamdulillah. Ya. Jalan ya. Ibaratnya masih kedengeran komat. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dekat pintu 336 sebenarnya. 336. Berarti lebih bisa sering ke masjid ya dibanding kalau di Mekah ya. Alhamdulillah selalu Tat. Selalu. Ya. Tapi kita nggak dapat arba'in karena kita cuma dapat persis 7,5 hari. Oke. Nggak dapat 8 hari. Pulangnya nanti dari Madinah langsung atau kembali ke Jeddah? Kita ke Madinah, jadi skrutin semua, di screening semua di Madinah. Alhamdulillah berangkatnya juga, berangkat kan tadi ada delay. Pulangnya on time. Dari Madinah? Iya. On time sekali, sampai berangkat, sampai kan transit juga di Hyderabad apa ya, kalau nggak salah di India itu tadi. Sampai tanah itu 545, teng. Masalah. Sampai Solo. Oh, jadi dari Madinah transit sekali di Hyderabad India, itu, kemudian ke langsung ke Solo ya? Solo, alhamdulillah. Pagi subuh 5.45. Pesawatnya apa itu Pak Irfan? Garuda. Dua-duanya ya? Dua-duanya Garuda. Alhamdulillah. Oke. Komplit sudah perjalanan teman-teman. Sekarang kita ulik tentang apa sih yang paling berkesan. Misalnya contohnya ya, ibadah yang mana yang menurut Pak Irfan paling berkesan. Suasana kayak apa yang Pak Irfan itu merasa sangat berkesan. Lalu kayak kesan ya dari keseluruhan itu apa yang sangat berkesan. Coba Pak Irfan. Iya. Mohon izin untuk teman-teman sekloter juga ya, mungkin saya itu cuma mewakili, mungkin dari panjenengan semua ada yang lebih berkesan ya. Ini untuk subjektif saya aja. Jadi saya tuh memang udah niat kan tadi ya. Jadi saya tuh sebagai penyemangat atau pengingat itu saya bikin tulisan di Facebook tuh sampai 30. Masya Allah. 30 tulisan. Keren. Jadi sebelum berangkat tuh 3, menjelang berangkat tuh 27. Masya Allah. Karena menurut saya ini, ya Allah, ini seumur hidup loh Tat. Iya, betul. Dan ini menurut saya tuh bisa jadi atau titik balik atau titik titik untuk melesat untuk kita memperbaiki menjelang nanti itu. Nah, jadi yang menarik itu menurut saya kasih judul misalnya di satu tulisan saya itu perjalanan air mata. Dalam tanda yang haru ya, bukan sambat ya Tata. Jadi itu saya betul-betul merasa itu. Jadi mungkin semua juga merasakan sih. Waktu pergi kan kita ditangisi. Bakal ditinggal, mereka ditinggal 40 hari kan. Saya tuh baru sampai Janti itu kan baru 5 menit, 10 menit dari berangkat itu Tat. Itu udah mulai talbiyah itu udah nggak bisa. Udah saking itu udah berbesmili aja itu. Jadi udah nggak bisa talbiyah lagi, udah nggak bisa ngucap lagi. Masya Allah. Begitu sampai sana Tat. Itu kita mau talbiyah pun juga gitu Tat. Hari-hari pertama itu ya mungkin karena bukan tiap hari ya Tat ya. Udah menunggu sekian lama itu sedikit aja kita udah nangis gitu. Tambah lagi saya juga nggak, walau alam ya alhamdulillah begitu selesai umroh wajib. Umroh wajib tuh juga saya udah nggak bisa talbiyah lagi. Itu kita nangis terus ya. Mungkin orang lain juga seperti itu ya. Terus setelah umroh wajib kan kita tawaf biasa sama istri gitu. Tawaf sunnah. Sama sunnah gitu ya. Itu begitu kita duduk itu mau sholat tahajud malam. Nah itu isinya nangis aja Tat. Masya Allah. Saya nggak tahu itu nikmat apa yang nggak ada Tat, perjalanan wisata di mana pun bisa kayak gitu itu nggak ada Tat. Betul. Jadi walau alam yang lain ya, tapi saya merasa itu saya sampai gemeter, sampai itu tuh badan saya sampai nggak bisa paham. Ini gimana berhentiinnya sih nggak tahu gitu Tat. Masya Allah ini kok nangis terus itu. Nangis yang sangat nikmat ya Pak Irfan ya. Yang nggak bisa, yang sulit Tat. Dan nggak tergantikan itu kenikmatan yang luar biasa. Betul. Begitu juga waktu sampai Madinah Tat. Begitu kita lihat menara masjid itu Tat. Dari jauh belum nyampe Tat. Dari jauh itu udah lampunya itu ya. Ya Allah itu udah nangis lagi. Ya Allah saya ini kok begini. Alhamdulillah gitu. Itu yang pertama dulu. Mungkin orang lain udah rasakan gitu. Terus yang kedua yang saya rasakan itu adalah setiap orang di sana itu memberikan apa yang terbaik. Itu kualitas yang tidak saya lihat di sini. Dan dengan catatan loh Tat. Itu kan mereka nggak dibayar. Nggak dibayar, bahkan nggak saling kenal. Sekarang jangan misalnya
ada yang sakit itu berusaha gimana cara supaya cepat mereka membantu ya, supaya lebih seger, lebih pulih atau cepat enak. Itu kualitas yang saya lihat tidak ada di sini. Belum lagi kalau ngelihat petugas, dalam arti petugas yang karu-karom itu kan banyak yang volunteer, Tat. Walaupun dikasih ya matur nuwun untuk Kemenak dikasih honor ya. Itu saya lihat dedikasinya. Itu petugas yang nggak susah, saya nggak kaleng-kaleng petugasnya ya, Masya Allah. Gimana apresiasinya saya juga bingung gitu. Tulus, ikhlasnya itu, karu-karom itu keluar semua kualitasnya. Masya Allah. Pak Joko, untuk Pak Jaini, salam Pak. Ya, untuk Pak siapa lagi itu, itu Pak Muklis ya, untuk Karom Karu. Saya belajar dari panjenengan sedaya ya. Alhamdulillah mereka tuh, apalagi kalau untuk yang udah pernah haji sebelumnya, Tat, itu kelihatan sekali bagaimana mengatur bukan hanya diri mereka, tapi mengemong. Oh ya. Itu mengemongnya terasa ya, luar biasa. Ya, itu saya ya dan itu mereka karu itu menurut saya kan, karom itu kan ya volunteer, tapi volunteer nggak tidak mendapatkan gaji atau bagaimana. Itu kualitas yang kedua. Yang ketiga itu waktu di Madinah, di Madinah itu mungkin orang lain juga merasakan, tapi itu yang saya rasa, ini kota sebenarnya yang saya tulis di tulisan saya itu, ini kota persahabatan. Itu romantisme sahabat Nabi. Mana ada sih orang dimakamkan di sebelah sahabatnya. Dan di sekeliling Madinah itu, di sekeliling Masjid Nabawi itu masjid-masjidnya sahabat, itu sahabat semua itu. Di makam Baki. Itu sahabat semua. Jadi ini kalau dibilang kota persahabatan, cuman tidak dipromot seperti itu gitu ya. Saya ngeliat, ya Allah, ini indah sekali sahabat bisa kayak gini. Kan ada ayat Quran itu, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati-hati itu. Sungguh Allah yang menyatukan hati. Itu yang saya lihat itu, ya itu. Nah, kemudian kalau ditanya tadi yang paling untuk diri saya ya, untuk saya pribadi nih, yang mungkin orang lain ya mungkin ada juga. Nggak tahu itu untuk istri saya, Bu Nur Umi Salma. Saya nggak tahu itu setelah saya melihat kiprah beliau gitu ya, kemandirian, kekuatan, ketabahan, dan istilahnya tuh resilient tuh ketahanan beliau itu, ketahanan di berbagai kondisi tersebut. Nggak tahu setelah Mina itu saya melihat tuh rasa sayang saya. Ini istri saya di Eman, saya mau sisa umur saya itu ya. Walau insya Allah para ibu, para bapak yang lain dengan pasangannya seperti itu ya. Melihat kondisi pasangan hidup kita itu sungguh-sungguh begitu ya. Ada saya melihat juga bagaimana ada istri-istri itu yang care sekali sama suaminya. Suaminya kan nyunsel misalnya di kursi roda. Nah, apalagi untuk yang seperti itu. Begitu juga untuk yang muda-muda yang saya lihat juga ada anak yang membawa, untuk Mas Yapto itu yang membawa kursi roda. Bapak Pak Darmaji itu luar biasa. Dan mungkin di antara kita itu mungkin nyunsel ada yang tunanetra ya, mungkin di Haram ya. Saya kan nggak tahu itu, karena anak saya juga kan, saya merasakan itu. Saya kesana juga kan salah satu misinya itu mendoakan anak saya. Kalau tadi tidak sebutkan, anak saya itu autis di rumah selama 27 tahun tidak pernah ditinggal lebih dari 3 hari itu, 10 hari itu dulu pernah umroh ya, tapi waktu masih kecil sekali. Nah ini ditinggal 45 hari. Ada juga anggota regu saya, Bu Mustain itu, ibunya stroke. Itu sebelumnya kan ada yang menunggu bapak dan suaminya, tapi sudah ditinggal. Jadi sendiri dengan pramu Ruki itu ya, untuk babysittingnya itu. Jadi meninggalkan yang kita care di rumah di tanah air itu juga. Ya itulah, memang kita missionnya itu salah satunya untuk mendoakan keluarga yang kita cintai itu di sana gitu, yang membutuhkan itu. Tapi waktu ditinggal, itu Ananda itu nggak apa-apa, Pak Ervan ya? Alhamdulillah,
kami punya CCTV kecil di rumah itu. Jadi sewaktu-waktu pakai aplikasi bisa ngelihat. Dan biasanya kita say hello gitu kan, dia langsung tahu ini suara saya gitu ya. Ya insya Allah sih aman ya. Walaupun setelah itu Mbak ART yang membantu kami itu bilang ini, aduh makasih Bu Umi katanya, ini saya belajar dari Bu Umi, saya baru 45 hari aja kayaknya udah. Masalah. Beliau nemani di situ. Nemani, nginap di situ. Biasanya pulang, biasanya nggak tiap hari di situ. Memang beliau itu yang sejak anak saya itu umur sekitar 10 tahun, 11 tahun itu udah deket sama anak saya yang autis itu. Jadi kalau yang lain mungkin kan keluarganya mandiri ya. Kalau saya meninggalkan anak saya memang berkebutuhan khusus itu memang membutuhkan sekali bantuan, dependen sekali gitu. Ya. Itu. Oke, itu tadi ada kisah teman-teman sekalian ya, bagaimana kalau Pak Ervin selama di sana itu ngelihat Bu Umi istrinya itu jadi kayak muncullah rasa rohmah, itu tadi rohmah namanya. Jadi pada umur-umur yang sudah kepala 5 gitu, lalu muncul rasa sayangnya, itulah rahmah yang Allah berikan. Itu luar biasa ya teman-teman sekalian, itu pengalaman spiritual yang tentu setiap orang berbeda-beda ya, karena ada pengalaman-pengalaman individual, termasuk kayak pengalaman ngelihat Ka'bah pertama kali, termasuk kayak pengalaman talbiyah itu sendiri. Itu ya ada orang yang talbiyah ya biasa-biasa aja, dan ngelihat Ka'bah ya biasa-biasa aja gitu. Tapi beberapa dari kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya. Nah selain itu apalagi Pak Arifin yang sangat berkesan juga? Saya kira sih sebenarnya ngelihat negeri Arab, saya bingung itu batu semua, tapi kok yo makmur itu. Jadi saya itu kan seneng ke belanja, kalau di sini kan belanja biasa, tatnya membandingkan harga tatnya. Jadi kalau kita seneng jajan, memang mahal. Tapi kalau kita orang-orang yang standar ini, kalau kata Ustadz Mustafa, tuh lihat tuh kebutuhan pokoknya. Ya saya lihat kan, kebutuhan pokok apa Pak? Tat. Satu misalnya roti di sana, roti tat, isi 6 biji itu, isi 6 pentung itu, cuman 1,1 real. Cuman 5.500. Isi 6 besar-besar. Telur itu cuma satu losin itu cuma 89 real, satu losin. Kemudian daging sama persis harganya sama di sini di Jogja, Tat. Padahal penghasilan sana 6 kali orang Indonesia loh, Tat, bukan Jogja loh ya, Indonesia loh. Di sana buah-buahan nggak ada yang jelek, Tat. Semuanya kok kualitas nomor 1. Masya Allah. Terus kebutuhan pokok tuh apa, roti, telur, ayam, daging itu murah. Jadi saya bilang ini makmur sekali, luar biasa. Ini berkah gitu ya. Menyenangkan begitu pulang, Tat, mendarat, ngelihat dari jendela aja pesawat itu udah hijau semua kan, Tat. Indonesia kan, naik bis dari itu hijau semua. Masa kita itu ya nyuwun saya nggak bisa kayak mereka gitu ya, Tat. Di sana batu semuanya, pasir semuanya gitu ya. Batu semua. Batunya batu yang keras, bukan kayak batu yang kita lihat di sini. Batu-batu dan kayak lebih tepatnya kayak lempeng ya. Batu itu lempeng yang sangat panjang, besar gitu. Terus sekitarnya pasir-pasir gitu. Tapi ternyata Allah karuniakan luar biasa. Di sana. Luar biasa. Kita isinya apa-apa ada di Indonesia ya, tapi ternyata di rakyatnya menjadi apa-apa tidak ada gitu. Padahal sebetulnya apa-apa ada di sini gitu. Teman-teman adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Ini kita santai-santai saja ya, mau menggali lebih banyak boleh teman-teman, karena ini bagian yang saya kira akan menjadi pertanyaan persiapan dari kita semuanya. Kalau kemudian kita nanti mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan dimudahkan untuk berangkat haji. Yang belum melaksanakan umroh mudah-mudahan dimudahkan untuk berangkat umroh. Yang sudah haji mudah-mudahan dimudahkan juga untuk umroh. Yang pernah umroh mudah-mudahan dimudahkan juga untuk melaksanakan umroh. Gitu ya. Ini kesempatan kita minta doa ya dari Pak Ervin. Sembari teman-teman boleh mengajukan pertanyaan, tapi kita doa dulu aja. Ini bukan penutupan, tapi Pak Ervin yang pulang haji kita minta untuk mendoakan kita semuanya. Nanti masih kita teruskan, tapi sekarang kita doa dulu ya sambil nunggu teman-teman yang mau
mengajukan pertanyaan, maka dipersilakan. Maka Pak Ervin, kita doakan Oh ya, teman-teman kita, doakan ini kita ada semuanya. doa untuk bisa dimudahkan atau diberi oleh Allah itu kesempatan umroh dan haji. Allahumma yassir lana warzukna haromain. Warzukna ziaratan lil haromain. Ya, Allahumma yassir lana warzukna ziaratan lil haromain. Ya, Bapak Ibu bisa dawamkan ini tiap hari sebanyak mungkin, insya Allah jabah memudahkan ya. Allahumma yassir lana warzukna ziaratan berikan rezeki kepada kami untuk ziarah ke kedua tempat suci. Ya. Kita doa panjang apa doa pendek? Doa panjang. Doa panjang. Biar mantap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfirli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna hawina lana fi sakaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi hab lana minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi anzilni mudzalan mubarakan anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruron wa sa'yan maskura wa zanban magfura wa amal maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana warzuqna ziaratan lil haramain. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Turun doanya Pak Ervin. Ini doa yang mudah-mudahan memudahkan kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dimudahkan ya, bisa dimudahkan oleh Allah SWT untuk berkunjung ke tanah suci baik haji maupun umroh. Ya. Nah, Pak Ervin ada pesan-pesan ini untuk teman-teman, maka apa yang mau disampaikan? Ada dua sebenarnya ya. Yang pertama soal rukun tentang ilmu ya. Intinya ilmu mengilmui tentang haji. Yang kedua tentang haji ini kan pasti ada dasar. Yaitu ayat-ayat Quran, itu bisa disimak ya. Ada kira-kira 10-18 ayat tentang haji. Itu kalau untuk sebagai pondasi kita bergerak itu kan kita harus memahami dulu Al-Quran dasar nasnya itu seperti apa. Itu juga saya harapkan juga dari para asatidz sebelum dalam manasik itu disampaikan berikut pentafsirannya secara utuh gitu, secara komplit, karena itu nilainya besar sekali. Contoh ya tadi, contoh nih Tat. Kalau kita baca kalau nggak salah Al-Baqarah 179 Tat ya, itu tegas sekali di situ tentang larangan wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu Tat sebenarnya yang susah di situ Tat. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, jadi di sana itu mungkin tidak terasa kita itu jidal, contoh ya, jidal itu tidak terasa ketika berjumpa dengan kasus rokok misalnya. Itu di WA itu saut-sautan itu sebenarnya udah masuk jidal kalau menurut saya gitu ya. Bukan sami nawaton atau siap gitu, tapi terus kilah gitu ya, mencoba mendasarkan perbuatan rokoknya itu. Nah, contoh seperti itu. Jadi kita harus pahami betul itu ayat-ayatnya itu, terutama larangan itu yang 3 itu sekali tadi ya. Kemudian ada satu lagi ilmu mengenai rukun haji atau wajib haji itu juga Tat, dan wajib haji itu. Contoh gini Tat, ini sebenarnya jadi waktu di Arafah, selesai khutbah Arafah, sebelah saya nanya gini Tat, Mas, habis ini apa ya?
Maksudnya apa itu? Jadi nggak ngerti kan. Oh iya iya. Setelah Arafah itu Prosesnya apa saja, sa- ngapain saja gitu ya. Masya kan Allah. ada tamattu, qiron segala Iya, macam. iya, Nah, iya. saya tahu itu memang sampai 2 hari sebelum Arafah pun kita kan di drill. 2 hari sebelum Arafah nih, Tat. Iya iya. Kita di drill itu. Itu di drill. Kami itu di apa namanya berikan pengarahan prosesi haji Armusna tiga tempat itu. Dari pertanyaan dan wajahnya tuh kita juga merasakan bahwa jemaah tuh banyak yang nggak tahu. radong gitu ya, Tat. Iya. Nah terus cara menjelaskan, mungkin saya sedikit memberikan clue aja, mungkin kalau dijelaskan contoh seperti ini, Tat. Saya misalnya bikin seperti ini. Coba tunjukin. Nah ini. Tunjukin ke Nah ini ya. Ini kan gambar peta dari barat ada Haromain, terus kemudian ada Mina, kemudian ada Musdalifah, kemudian ada Arafah. Kan sebenarnya di sini Tat Arafah. Iya. Dari sini sekian kilometer arahnya timur kan sebenarnya itu. Bayangin gitu ya. Iya, susah kan kalau bayangin dan dengan lisan kan susah Tat. Iya. Tapi kalau kita kasih ini Gambar. beserta timeline-nya, waktunya kapan, jam berapa. Betul. Ini selembar bawa insya Allah selesai. Mudah dipahami. Iya. Saya juga bingung. Dalam arti ya saya jelaskan, habis ini kita ke Musdalifah Pak, nanti sampai subuh atau sampai bermalam lah, sampai tengah malam. Kemudian nanti kita pindah ke Mina, dari Mina kita lempar jumroh, bisa 2 hari, bisa 3 hari kan gitu ya Tat. Oh iya Mas, makasih. Nah bisa juga itu mungkin karena panas Tat ya. Jadi mungkin agak riset gitu. Masya Allah. Agak riset. Jadi seperti itu. Nah kesadaran geografis juga penting kan, kalau orang Jogja kan barat timur utara ya, ngalor gitu. Itu penting. Jadi kan tahu sendiri pintu rumah Masjidil Haram kan banyak. Kita tuh sebelah mana ya kan, paling dekat kalau Masjidil Haram WC berapa? Kalau Masjid Nabawi pintu berapa gitu ya. Itu aja masih banyak yang bingung. Itu masih banyak bingung. Jadi betul. Spasial ya namanya, kesadaran spasial itu perlu disampaikan kepada jemaah di awal-awal atau diberi pegangan yang seperti ini ya. Jadi visual gitu. Insya Allah itu meringankan sekali tugas dari PPIH panitia haji gitu. Terus kalau ini Pak Erwin, selain tadi doa ya, tadi kita sudah diingatkan doa agar kita dimudahkan haji. Terus tadi Pak Erwin mengingatkan pentingnya belajar tuh supaya di sana itu orang bingung, orang lula. Itu apalagi Pak Erwin yang disarankan ke teman-teman supaya nanti dimudahkan berangkat gimana Pak? Kesehatan. Itu. Ini kalau dibilang, jadi gini, haji itu sebenarnya adalah, kalau istilah saya itu CEO atas dirinya. Di dalam tas haji itu, itu ada makanan, ada obat, ada alat komunikasi, ada alat bantu segala macam. Itu manajer itu semua komplit. Yang pertama otomatis kesehatan dong ya. Pertama kesehatan. Jadi ya siapa sih yang mau ngerepotin orang? Betul. Kalau sakit kita ibadah juga nggak enak Pak. Kalau misalnya nyusahkan teman sekamar gitu kan ya. Makanya kita harus jaga diri kita. Syukur-syukur kalau kita sehat malah justru kita nolong orang yang kurang sehat. Kan gitu. Nah untuk kesehatan nyun sewu Tat. Saya ini nanya ya Tat. Kan kalau kita haji gelombang 2 itu kan langsung pakai ihram Tat ya. Iya betul. Padahal kan kita perjalanan pesawat aja 11-12 jam. Ya. Kan ada namanya jet lag. Ya. Setahu saya nih Tat, kalau orang kesebelasan Indonesia ke luar negeri itu kalau mau bertanding itu ada namanya aklimatisasi. Oh ya. Supaya beradaptasi. Beradaptasi, jet lag-nya juga hilang Tat ya. Nyuwun sewu Tat. Saya nanya bukan saya ngerti, bukan. Itu apa boleh misalnya ya, jangan langsung ihram dulu. Kalau misalnya kita mendarat, aklimatisasi dulu, khususnya untuk yang sepuh-sepuh. Kan ngambil mikotnya kan bisa di Tanim, di Masjid Aisyah ya, yang cuman berapa menit, 10 menit paling ya. Iya. Kalau boleh itu saya cuman mikiri si sepuh-sepuh ya Tat. Karena masa panjangnya menggunakan itu ya. Iya, jadi
masa ihram itu sendiri kan nggak langsung berangkat, Tat. Delaynya itu loh, Tat. Mhm. Tarik ulur ya. Lama-lama kita lelah juga kan itu di perjalanan 24 jam tuh kalau dari mulai. Padahal tadinya sudah di pesawat, Mm-mm. kemudian dari bandara menuju hotel, Mm-mm. di hotel menunggu Mm. sampai malam baru berangkat Baru ya. berangkat. Berarti memang 24 jam. Betul, 24 jam. Nunggunya Ya. apa sampai Sampai- makainya itu ya, iya, makainya itu karena sampai selesai umroh kan, Iya. selesai umrohnya baru tahlul, baru lepas gitu. Iya. Ya, itu betul itu Pak Erwin. Apa Jadi perlu dipikirkan? karena terutama bagi yang sudah tua di teman-teman sekalian, ini bedanya antara jamaah laki-laki dengan perempuan ya. Jadi kalau jamaah perempuan kan memang larangannya itu malah kayak kebalikan. Kalau laki-laki contohnya nggak boleh pakai kupluk kayak saya, nggak Iya, boleh pakai betul. peci kayak Pak Erwin. Betul. Kalau perempuan malah yang biasa pakai cadar malah harus dilepas, ya kan? Betul. Jadi kan kayak kebalikan. Kalau kita harus melepas kepala kita, kalau kaum perempuan melepas cadarnya gitu kan. Tapi kan pakaiannya sama. Jadi yang kalau pakaian perempuan itu seandainya dia pakai baju yang tebal-tebal gitu ya, kerudung, kemudian pakai baju jubah tebal gitu, itu masih relatif aman. Karena cuma buka sadar bagi yang bersadar. Bagi yang tidak biasa bersadar juga tidak perlu membuka apa-apa. Nah kalau laki-laki itu kan buka semuanya. Buka semuanya. Tadi yang diceritakan Pak Erwin adalah beliau ngelihat ini kalau orang tua-tua, sepuh-sepuh terutama laki-laki sepuh, itu kan kedinginan tuh. Jangankan yang sudah sepuh banget. Wong saya aja Pak Erwin, perjalanan dari Madinah kalau saya biasa ngambil mikotnya itu di Bir Ali di Madinah itu 6 jam di bis ya dengan AC bisnya itu aja bisa meriang kok itu. Kalau kelamaan itu jadi memang bener ya. Itu apalagi tadi ada faktor delay di mana setelah itu harus nunggu seharian loh dari pagi sampai malam. Betul, ini sesuatu yang memang bisa menjadi satu masukan untuk pelaksanaan berikutnya itu. Nah, jadi teman-teman sekalian pada dasarnya yang namanya ngambil mikot itu ya yang penting keluar dulu dari tanah haram. Jadi siapapun orang yang sudah sampai di tanah haram itu kemudian keluar terus kemudian ngambil karena ada faktor-faktor. Itu sebabnya kalau kita lihat ya fikih dalam haji maupun umrah itu banyak sekali kemudahannya. Kenapa ada murur? Nah, itu kan contoh kemudahan kan ya. Kenapa tarwiyah itu enggak harus? Karena juga ngelihat betapa padatnya. Usulah yang paling utama itu mulai Arafah itu yang paling penting karena kalau tarwiyah tidak dijalankan tidak apa-apa, tapi yang paling utama kan Arafahnya. Makanya pemerintah Saudi tadi disampaikan itu tidak memfasilitasi sehingga harus nambah sendiri bayarnya dan pengelolaannya bagi yang ingin tarwiyah gitu. Jadi kan banyak kemudahan-kemudahan itu sebenarnya tuh. Kemudian tidak tarawih juga nggak apa-apa. Kemudian tidak mabit di Musdalifah nggak apa-apa, hanya murur saja misalnya gitu ya. Termasuk pilihan nafar sani, nafar awal itu kan juga satu pilihan yang menunjukkan bahwa itu kemudian. Termasuk fikihnya pemerintah Saudi sendiri yang mengembangkan wilayah ya. Mina itu dulu kecil, terus akhirnya Mina itu menjadi lebih gede. Sekarang ada Mina Jadid gitu-gitu ya. Itu kan kita lihat bahwa sebetulnya fikih dalam konteks haji, umroh itu banyak sekali kemudahan-kemudahan. Mengingat begitu rumitnya dan banyaknya orang itu ya, sehingga banyak sekali tentang kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan pada saat di sana itu. Ya ini pertanyaan yang ini bisa dijawab nantinya oleh para pengelola ya supaya nanti lebih memudahkan bagi para jamaah haji terutama yang sudah senior-senior untuk mereka itu tidak berlama-lama terutama yang laki-laki dalam memakai pakaian ihramnya karena memang situasi kesehatan karena nggak boleh pakai penutup loh teman-teman bagi yang laki-laki ya misalnya kedinginan terus kemudian yang pakaian ihramnya bagian atas itu dipakai untuk gini nggak boleh. Jadi bener-bener ini kalau bagi yang laki-laki apalagi yang tadi sudah kepala 6 umurnya gitu ya, kepala 7 apalagi kepala 8 gitu. Itu kalau keseringan terbuka ya memang berisiko masuk angin gitu. Betul Pak Revin. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa ya kita sudah berbincang ngobrol dan mengasyikkan obrolan kita untuk kesempatan pagi hari ini dengan Pak Erwin. Mudah-mudahan teman-teman sekalian nanti kami akan memilih 2 orang ya yang nanti akan dihubungi oleh Mas Nizar. Ini ada dua oleh-oleh. Yang satunya oleh-oleh dari Madinah, ini Quran Madinah, diambil dibeli langsung dari Madinah. Yang ini Quran memang terbitan lokal Indonesia, tapi persis plek sama yang di Madinah. Persis ya, persis seperti yang Quran Madinah. Ini diberikan kepada teman-teman yang menyatakan saya bertanya dan nanti Mas Nizar yang memilih
teman-teman tulis di kolom chat ya. Siapa yang lebih duluan menulis di kolom chat, teman-teman akan mendapatkan hadiah ini. Nanti akan dikirim ke teman-teman sekalian ya. Nanti teman-teman akan dihubungi Mas Nizar, ditanya alamatnya, nanti hadiah ini yang satunya asli Madinah, satunya lokal tapi persis sama seperti Madinah tulisannya. Silakan silakan ditulis cepat-cepatan teman-teman. Yang lebih duluan nulis nanti akan dapat hadiah dan akan dilihat oleh Mas Nizar. Pertanyaannya sederhana. Siap teman-teman? Tulis jawabannya ya. Pertanyaan sederhana banget. Segera tulis jawabannya. Pertanyaannya adalah, ayo siap penulis. Pertanyaannya adalah, langsung persiapan di kolom chat. Biar nanti begitu jawab langsung ditulis, langsung di-share. Biar cepat ya. Jawabannya paling cepat, paling dapat hadiah. Pertanyaannya teman-teman, ingat pertanyaannya. Siapa yang ingin berangkat haji besok? Tahun depan, ayo siapa? Tuh, saudara saya mudah-mudahan dimudahkan ya. Pokoknya kalau Anda berniat teman-teman, itu Allah itu gampang banget. Jangan mengira, aku nggak punya duit. Emangnya siapa yang punya duit? Nggak ada orang punya duit itu ya. Yang punya duit itu hanya Allah ya. Yakin nggak ada manusia yang punya duit itu. Orang yang katanya duitnya banyak, kalau Allah kehendaki hilang, hilanglah dia duitnya itu. Yang punya duit itu hanya Allah. Jadi Anda jangan mengatakan, oh, mana mungkin bisa berangkat tahun depan Pak Jah. Mana mungkin aku nggak punya duit. Loh, Allah itu memudahkan bagi siapapun yang terpanggil. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Banyak banget yang menyatakan saya. Kita doakan ya Pak Ervin, mudah-mudahan teman-teman yang sudah berniat, ini saya pengen begini. Ini ya Allah, ini mudah-mudahan Allah mudahkan untuk segera berangkat haji ya Allah. Karena sudah punya keinginan yang sangat kuat. Baik, nanti Mas Nizar yang memilih di antara para penjawab ini, terus langsung ditanya alamatnya, kirim alamatnya untuk nanti kita kirimkan hadiahnya. Closing statement, Ervin? Yes, Closing statement, berprasangka baik terhadap apapun kondisi kita dalam proses sebelum, selama, dan sesudah haji. Itu prasangka baik itu jaga terus. Tidak ada yang buruk melebihi keburukan yang kita pikirkan dalam perjalanan haji loh ya, maksud saya gitu. Baik contoh mungkin tadi ya, saya itu sebenarnya rada jengkel sama Askar. Aduh, saya mau sholat aja diusir-usir, Tat. Bener, saya ini apa ya maksudnya gitu, nggak ada cara lain gitu ya. Saya seperti itu, tapi setelah berjalan 2 minggu itu saya jatuh cinta sama mereka. Masya Allah. Kalau nggak ada mereka tuh semrawut betul. Ya. Kalau nggak ada mereka tuh, aduh, semua orang saling menzolimi. Ya. Betul Pak, Bapak Ibu, berjaga prasangka baik sebelum, selama, sesudah. Sebelum itu termasuk waktu kita mempersiapkan perjalanan haji, baik barang maupun uangnya misalnya gitu ya. Itu betul-betul prasangka baik. Jadi siapkan uangnya, uang yang baik, barang-barang yang terbaik. Jadi saya lihat tuh teman-teman saya juga yang dipakai tuh baju-baju paling bagus. Masya Allah. Waktu di sana tuh saya lihat perhatiin itu ya, ih bagus-bagus itu ya. Jadi memang kita itu kesana tuh yang terbaik dari kita. Ya, yang terbaik dari kita, apa yang bisa kita baik. Apalagi menyadari bahwa memang kemungkinannya ya umumnya kita atau mayoritas kita itu kalaupun ke sana ya hanya sekali kalau haji itu. Mungkin. Karena kecuali petugas ya. Karena kalau kita pengen haji berkali-kali kasihan yang masa waktunya panjang itu. Makanya untuk haji kita cukup sekali aja. Jadi peristiwa haji itu nggak berulang. Makanya teman-teman sekalian ya siapkan doa-doa terbaik supaya nanti bisa dimudahkan haji, dan ketika nanti haji di sana juga tadi Pak Ervin menceritakan semua orang berusaha yang terbaik, pakaian yang terbaik, perbuatan yang terbaik, termasuk loh doa-doanya terbaik di sana teman-teman. Jadi dari sekarang menyusun doa itu untuk supaya dimudahkan berangkat haji umrah, lalu nanti setelah sampai di sana menyampaikan doa-doa yang terbaik kepada Allah SWT itu. Kenapa? Karena kemungkinan ya masing-masing dari kita atau mayoritas dari kita itu hanya sekali melaksanakan haji itu. Bukan dilarang berkali-kali haji ya, tapi kuota. Atau nanti kalau yang haji-haji ini daftar terus kasihan ya. Mereka nanti menjadi mengurangi hak-hak orang lain. Jadi karena haji itu hanya sekali, berarti kesempatan kita untuk berdoa waktu Arafah hanya sekali itu peluangnya. Di hari Arafah itu kan tanggal 9 Dzulhijjah, nggak terulang. 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah itu, itulah hari sekali-kalinya.
sekali seumur hidup kita. Karena kalaupun kita datang ke Arafah bukan 9 Dzulhijjah lagi. Nanti pada saat kita umroh, ayo kita ke Arafah, ya bisa ke Arafah. Tapi kan bukan 9 Dzulhijjah. Nah, yang hebatnya Arafah itu kan karena 9 Dzulhijjahnya. 9 Dzulhijjah tempatnya di Arafah. Itulah doa yang sangat makbul. Nah, ini makanya teman-teman, coba apakah Anda tidak ingin sih bahwa sekali seumur hidup Anda akan mengajukan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang juga terbaik ya. 9 Dzulhijjah tempatnya di Arafah. Itu nggak terulang. Kalau kita umroh nggak dapat itu. Kalau kita ziarah ke sana nggak dapat itu. Kita hanya dapat itu apabila haji. Nah, Masya Allah ya. Ini cita-cita mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan bisa haji ini Mbak Hana ya. Mudahkan untuk segera berangkat haji dalam kondisi terbaik. Amin, amin, amin. Dan doa teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji. Bahkan bisa membawa keluarganya ya, bisa membawa anggota keluarganya. Kalau Bapak Ibu Anda masih ada dan sudah sepuh tapi masih cukup kuat untuk berangkat, coba diprioritaskan anak-anak iuran ya, anak-anak kerja sama, ayo kita biayai Bapak Ibu kita mumpung masih sehat, nggak usah nunggu 30 tahun yang antrian panjang itu. Anak-anak berjuang semuanya, semua anak menantu berjuang menghajikan Bapak Ibunya tahun depan berangkat. Insya Allah Wonderful Umroh pada tahun 2025 nanti akan melaksanakan bimbingan haji, kita akan pemberangkatan haji dan insya Allah saya jika diizinkan Allah, saya diberi kesehatan, saya diberikan umur panjang sampai saatnya haji 2025 nanti, saya yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian. Jadi siapkan, masih ada waktu ya. Terutama saya sarankan untuk yang, mohon maaf, yang sepuh-sepuh. Karena kalau sepuh daftar sekarang masih 30 tahun antrinya, nggak kebayang deh ya. Umur sekarang sudah 60, kalau daftar sekarang antri 30 tahun, 90 tahun nanti, ya kalau masih ada. Jadi sekarang ini untuk Wonderful Umroh tahun depan itu nggak pakai ngantri. Jadi daftar sekarang, tahun 2025 itu berangkat insya Allah dengan saya. Dan ingat teman-teman, visanya visa haji, bukan visa ziarah, bukan visa siahah, bukan visa umroh atau visa yang lainnya. Visanya yang akan kita gunakan untuk haji 2025 nanti dari Wonderful Umroh benar-benar visa haji. Jadi ini teman-teman yang masih memiliki Bapak Ibu yang sudah sepuh tapi masih cukup kuat untuk berangkat, upayakan ya setahun ini berjuang bersama anak-anak, bersama keluarga, gimana caranya agar Bapak Ibu bisa kita usahakan berangkat tahun depan 2025. Begitu teman-teman. Terima kasih Mas Nizar. Kami kembalikan waktunya. Terima kasih Pak Ervin telah hadir bersama Mas Abaidullah di kesempatan pagi ini. Jangan kapok nanti diundang Mas Nizar lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi pada tema-tema yang lainnya di forum ini. Kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ervin Andrian dan juga Ustaz Cahydi Takaryawan. Sangat luar biasa sekali, sangat bermakna dari obrolan kita pada pagi hari ini dan dari pelajaran-pelajaran yang telah diterima dari Bapak Ervin dan juga Ustaz Cahydi dapat memberikan kita semangat lagi untuk terus membekali diri dengan bekal terbaik untuk senantiasa meniatkan diri ke tanah suci, yaitu haji ataupun umroh. Nah, Bapak Ibu, tadi kami ucapkan selamat kepada Ibu Ririn Fitri dan juga Bapak Wawan Darmawan yang sudah terpilih untuk mendapatkan Quran spesial dari Pak Ervin Adrian dan juga Wonderful Umroh. Untuk mendapatkannya sudah mengirimkan nomor WhatsApp, nanti akan dihubungi oleh nomor admin ya dari Wonderful Umroh untuk dikirimkan langsung ke rumah beliau. Dan kita sudah di penghujung acara. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu, kami izinkan kami untuk bisa memberikan informasi perihal program-program yang ada di Wonderful Umroh. Yang pertama adalah program umroh. Dari kami menyediakan start di harga 25 jutaan. Berangkat kami terbuka di bulan Juli sampai dengan November 2024. Kemudian dari Wonderful Umroh juga mengadakan program haji. Haji khusus daftarnya sekarang berangkatnya 7-8 tahun lagi. Kemudian ada haji Furoda, spesial haji Furoda. Daftarnya sekarang berangkatnya tahun depan. Insya Allah
bersama 2025 bersama dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan. Dan juga Wonderful Umroh menyediakan Ba'dal Haji dan Umroh, menyediakan dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu, kemudian bayarnya kemudian. Dan Wonderful Umroh menyediakan kemitraan bagi Bapak Ibu yang ingin berkhidmat bersama dengan Wonderful Umroh. Untuk bisa menjalin kemitraan akan mendapatkan keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta bisa berkesempatan untuk bisa berangkat umroh gratis. Dan wujudkan niat kita untuk berangkat ke Baitullah dengan menyetorkan minimal 100.000 dengan bentuk kesungguhan niat kita, dengan mendapatkan syal Wonderful Umroh sebagai penanda nanti dapat dipajang di rumah untuk mengingatkan kita niat kita untuk senantiasa pergi ke Baitullah. Dan mari Bapak Ibu, bersama dengan Wonderful Umroh, semua bisa ke Tanah Suci. Itu tadi dari program yang ada di Wonderful Umroh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu senantiasa untuk antusias sekali mengikuti Madrasah Baitullah di episode ke-59. Dan kami ucapkan jazakumullah juga kepada pemateri kita yang sangat luar biasa sekali, Pak Ervin dan juga Ustadz Cahyadi Takaryawan. Sudah sampailah kita di penghujung acara. Semoga dari hal-hal yang telah disampaikan menjadikan pembelajaran kita, pembelajaran yang terbaik untuk kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Kita akhiri dengan baca hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan-jalan ke kota Mekah, tidak lupa memberi kurma. Jangan lupa ingin hidup kita berkah, senantiasa kita untuk terus bisa meniatkan ibadah dan pergi ke Tanah Suci. Terima kasih, meskipun pastinya tidak nyambung, senantiasa Bapak Ibu senantiasa untuk bisa membekalkan bekal terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Wonderful Umroh dan Madrasah Baitullah pekan depan, Bapak Ibu. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu.